semua, selamat datang di GPC, Green Pramuka Punya Cerita, di mana kita akan mengulik warna-warni seputar Green Pramuka City, baik dari tenan, penghuni, event, ataupun juga info-info menarik seputar hunian dan juga properti lainnya. Bersama saya, Nandra Retno. Halo Sobat GPC, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, seperti kita semua juga di sini dalam keadaan sehat. Sobat GPC, terima kasih untuk sudah mengklik video kali ini. Kita berada di fasilitas Green Pramuka City, salah satu fasilitas di Green Pramuka City, yaitu playground untuk anak-anak. Ini konsepnya semi terbuka, jadi untuk para penghuni di Green Pramuka City yang punya anak kecil bisa bermain di sini. Tapi tetap Sobat GPC di sini kalau misalnya Anda mau bawa anak Anda ke sini tetap harus dengan pengawasan orang tua dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kali ini Sobat GPC kita sudah kedatangan narasumber ya, beliau adalah seorang dokter anak ya dari Omni Pulau Mas. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Dok. Dr. Halo, Diana, apa kabar juga? Baik. Baik ya Dok ya, kita semua baik di sini. Mudah-mudahan COVID di Indonesia semakin turun ya Dok ya, jadi kita semakin bisa beraktivitas. Pasti. Nah Dok, jadi banyak sekali nih requestan dari Sobat GPC semua ya Dok ya, untuk datengin dong dokter anak gitu ya, karena pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan meliputi kesehatan anak Dok, khususnya di tengah pandemi ini Dok. Jadi pandemi ini kan banyak sekali mengubah perilaku kita ya Dok ya, baik orang tua, dewasa maupun anak-anak. Nah, sebenarnya secara general Dok, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan anak kita di tengah situasi pandemi ini Dok? Jadi pada situasi pandemi sekarang ini yang harus orang tua pastikan gitu adalah pertumbuhan dan perkembangan dari anak itu normal. Jadi meskipun sebagian besar waktu itu stay at home ya, jadi kita tetap harus memastikan bahwa anak tetap mendapatkan stimulasi. Misalnya anak dalam masa perkembangannya, jadi harus ada stimulasi motorik, stimulasi bahasa, ada sosial interaksi juga. Jadi hal-hal tersebut itu tentang perkembangan anak yang perlu diperhatikan. Selain itu juga pertumbuhan dari anak. Jadi berat badan anak di masa pandemi ini kan memang visit ke dokter anak itu agak menurun ya, agak jarang ya. Jadi orang tua juga takut membawa anak keluar rumah. Jadi somehow beberapa anak itu pertambahan berat badan ataupun tinggi badan lain-lainnya itu semuanya nggak terpantau dengan baik. Jadi selama pandemi ini yang perlu orang tua take note itu adalah memang kita harus make sure bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu normal. Jadi setelah selesai pandemi anak tidak ketinggalan. Gitu kira-kira. Jadi pertumbuhan anak itu memang harus tetap kita kontrol ya Dok ya. Tadi sempat dokter menyebutkan kita juga harus tetap memperhatikan anaknya harus bisa bersosialisasi. Itu gimana ya Dok ya? Tipsnya kalau lagi pandemi gini nggak boleh ketemu teman-teman gitu ya? Gimana ya Dok? Jadi sebenarnya pada saat stay at home kan memang sekarang gitu ada yang namanya sosial media ya. Memang pada saat memang larangan keluar, memang kita tetap harus mengikuti peraturan supaya angka COVID yang ada di Indonesia itu bisa menurun. Namun di dalam rumah kita juga tidak jangan sampai lupa gitu. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menjalani protokol kesehatan. Jadi seperti memakai masker, mencuci tangan, itu semua harus diajari sejak dari rumah. Sehingga pada saat angka COVID menurun, tidak lockdown lagi, anak-anak sudah terbiasa. Jadi dengan cara begitulah kita menjaga ya supaya anak kita itu bisa nantinya pas keluar gitu tetap sehat meskipun di antara di sekitarnya itu ada penyakit-penyakit menular lainnya. Kalau tadi dokter juga bilang ya, karena kita pandemi orang tua kan jadi takut ya Dok ya ke dokter anak gitu ya untuk ngecek pertumbuh kembangnya si anak. Nah kalau menurut dokter sendiri sebenarnya frekuensi anak ini ya, misalnya dari balita deh Dok ya, setahun itu minimal tuh berapa kali sih Dok harus ke dokter anak untuk dipantau? Jadi kalau sebenarnya mulai dari lahir ya memang pemantauannya itu lebih sering, intervalnya lebih pendek karena setiap bulan itu kita perlu ada memantau penambahan berat badan, penambahan tinggi badan, lingkar kepala, dan juga kemampuan dari anak. Jadi misalnya pada usia 3 bulan, 4 bulan, lehernya anak itu udah mesti tegak nih, udah mesti kuat. Demikian juga pada usia 6 bulan, dia udah bisa duduk tanpa dengan support. Jadi itu semua yang harus diperhatikan pada saat visitor
Oke. atau konsul ke dokter. Ya. Semakin dengan bertambahnya usia, memang tidak akan sesering itu dan biasanya akan disesuaikan dengan jadwal imunisasi dari anak. Begitu. Jadi pada saat imunisasi anak, tidak sekedar melakukan imunisasi, tetapi kita juga melihat pertumbuhan dan perkembangan anak, pola makan, aktivitas, dan lain-lainnya. Jadi Ya. sebenarnya saat visit ke dokter untuk imunisasi itu banyak instrumen yang harus diperhatikan juga ya Iya. dok ya, nggak cuma suntik imunisasi Iya, aja ya dok ya. pasti. Oke, baik. Terima kasih. Nah dok, ini sebelum podcast ini kita buka pertanyaan di IG kita ya. Sobat GPC mau tanya tentang apa sih? Ini ada salah satu pertanyaan dari Sobat GPC ya dok ya. Gini dok, saya mau tanya, ketika anak saya ini sekolah atau aktivitasnya banyak di luar rumah, kondisinya baik-baik saja. Tapi setelah melakukan sekolah online dan juga aktivitas di dalam rumah, begitu ya, anak ini mulai menimbulkan gejala-gejala alergi seperti bersin atau biduran. Gimana dok tanggapannya? Jadi sebenarnya anak yang memiliki kondisi alergi, dia memang akan jadi kondisinya itu akan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Misalnya di dalam rumah, meskipun nggak keluar rumah gitu, tetapi kenapa sih ada bersin, terus sebetulnya ada gejala-gejala alergi lainnya. Jadi mungkin saja di dalam lingkungan rumah, pertama debu, kedua sirkulasi udara yang tidak bagus selama berada di dalam rumah, dan aktivitas itu juga mempengaruhi mencetuskan adanya alergi. Jadi gejala-gejala alergi itu bisa timbul. Jadi tidak berarti bahwa stay at home terus habis itu nggak ada gejala apapun. Nah, infeksi mungkin tidak terjadi, tetapi gejala alergi mungkin bisa timbul karena kondisi lingkungan sekitarnya gitu. Oke, jadi sirkulasi tetap harus kita perhatikan. Mungkin debu-debu kecil. Debu-debu kecilnya juga oke. Nah, kalau begitu dok, sebenarnya alergi itu sendiri apa sih dok? Jadi alergi itu merupakan imun respon yang abnormal terhadap substansi tertentu, baik itu obat-obatan, makanan, ataupun kontak. Jadi hal itu bisa mengakibatkan hipersensitivitas dari seseorang yang memiliki bakat alergi untuk timbul gejala-gejala alergi. Oke, jadi gitu. Kan kalau di alergi itu banyak yang ini ya dok, alergi terhadap makanan tertentu, seafood misalnya seperti itu ya. Jadi itu memang bentuk respon tubuh ya dok ya. Nah terus dok, ada lagi nih pertanyaan. Kenapa ya anak saya itu yang pertama alergi, tapi yang kedua nggak alergi, padahal dia saudara kandung. Karena kalau yang kita baca di beberapa artikel, alergi kan bisa turunan juga ya dok ya? Iya, sebenarnya secara general sekitar 5-15% dari anak, meskipun tidak memiliki orang tua ataupun histori dalam keluarga gitu yang memiliki riwayat alergi, itu bisa juga mengalami sensitivitas, hipersensitivitas terhadap zat-zat tertentu. Namun untuk anak yang memiliki riwayat keluarga, saudara kandung atau orang tua yang memiliki riwayat alergi, nah itu chance-nya lebih gede untuk mengalami alergi. Nah, tapi bakat yang diurunkan seperti itu tidak terjadi pada semua anak. Jadi kan dia berdasarkan percentage ya. Jadi misalnya kedua orang tua itu alergi, manifestasinya sama, misalnya asma. Nah, kalau seandainya dua-duanya memiliki asma, ya kemungkinan anaknya itu adalah 80% mengalami asma. 60-80% ya. Namun kalau seandainya salah satu orang tua ada yang memiliki riwayat alergi, satunya enggak, jadi sekitar 30-an%. Yang namanya 30% berarti sekitar 30% dari semua offspringnya itu bisa memiliki bakat alergi, namun tidak berarti semuanya pasti memiliki alergi. Gitu. Begitu. Jadi ya memang bisa saja terjadi ya dok ya, walaupun saudara kandung, anak pertama dia alergi, anak kedua tidak alergi gitu ya dok ya. Oke. Terus kita tadi masuk lagi dok, alergi itu biasanya gejalanya apa aja sih dok? Tadi dokter sempat mention ada yang asma. Terus apa lagi dok bentuk-bentuk Jadi bentuk-bentuk alergi itu banyak sekali ya. Jadi alergi pada kulit bisa berupa dari makanan yang dimakan tidak cocok gitu, bisa saja menimbulkan merah-merah di kulit. Nah, ada juga yang namanya kontak dermatitis itu karena kontak dengan zat-zat yang memang dia alergi. Jadi misalnya memakai produk tertentu atau lengkap pada barang tertentu itu bisa menimbulkan alergi. Ada juga alergi dari sistem pernafasan. Jadi dari hidung, orang yang sering-sering bersin pagi hari atau kena debu terus dia bersin tidak berhenti atau sering meler tetapi tidak flu. Nah, itu juga salah satu dari bentuk alergi. Yang kedua, yang berikutnya itu adalah alergi memang sampai udah paru-paru. Jadi alergi terhadap zat-zat tertentu terutama infeksi ya, jadi bisa memicu paru-parunya itu
lebih sensitif. Oke. Saluran cerna juga begitu. Bisa Jadi juga. ya bentuknya macam-macam, bentuk gejala dari manifestasi alergi itu sendiri bermacam-macam. Kalau orang bilang biduran itu sebenarnya alergi nggak sih dok? Kalau misalnya dinginan tuh terus merah-merah itu salah satu bentuk alergi nggak sih Iya, dok? iya, salah satu dari bentuk Salah alergi satu bentuk biduran. alergi Iya. juga ya. Oke, jadi sebenarnya alergi itu nggak cuman gatal-gatal aja, tapi tadi dokter bilang ada yang bersin-bersin. Nah, kita udah mulai takut Muntah. tuh dok kalau udah bersin-bersin ini Iya, pada alergi atau iya. enggak gitu ya. Makanya kalau misalnya Sobat GPJ udah bingung nih kira-kira gejala apa ya, akan lebih baik langsung Iya. datang ke dokter anak, ke spesialisnya. Jadi benar-benar bisa tahu anak kita nih kenapa sih gitu ya, penanganannya Iya. jadi benar gitu ya dok ya. Nah, saya juga pengen tahu dok, untuk alergi ini dampak dari yang paling ringan sampai paling berat itu biasanya seperti apa dok? Jadi kalau seandainya alergi itu kan tipenya macam-macam ya. Jadi alergi itu pada dasarnya terbagi atas alergi ringan, sedang, dan berat. Alergi ringan jadi kita kena sesuatu atau makan sesuatu yang kita alergi, Iya. itu menimbulkan misalnya tenggorokan gatal, ada sedikit dahak, atau kita timbul kemerahan tetapi tidak terlalu mengganggu. Oke. Jadi sebentar saja sudah hilang. Nah, itu alergi ringan ke sedang. Jadi tergantung dari seberapa luas ya, seberapa banyak gejala alergi yang ditimbulkan. Namun ada yang namanya alergi sedang berat. Nah, itu adalah alergi yang bisa membahayakan jiwa apabila tidak ditangani segera. Misalnya alergi makanan yang berat ya, begitu misalnya alergi kacang. Jadi begitu makan kacang langsung sesak nafas. Nah, itu adalah alergi yang harus ditangani segera. Gitu. Kalau misalnya alergi tadi yang ringan aja dok, kira-kira nih misalnya kita kena alergi yang ringan, tipsnya tuh apa sih dok biar kita bisa cepet hilang ya gitu alerginya? Jadi pertama-tama kalau seandainya memang dikategorikan ke alergi ringan ya, pertama harus diketahui dulu apakah ini benar-benar alergi, Betul, itu apa penting ya dok ya. ya, dan apakah memang benar zat ini yang mengakibatkan alergi. Nah, semuanya itu biasanya ditemukan pada saat konsul ke dokter anak. Dari pemeriksaan biasanya akan dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik untuk menentukan bahwa apakah benar ini gejala alergi. Dan biasanya pada saat konsul dan pemeriksaan kita juga akan menanyakan tentang riwayat alergi dalam keluarga dan juga gejala-gejala alergi lainnya, nggak cuman gatal-gatal itu. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya memang sudah diketahui kira-kira gejala alerginya karena zat apa, biasanya memang pertama yang dianjurkan itu adalah menghindari zat itu. Jadi kalau seandainya udah tahu ini memang alergi, kenapa harus dimakan lagi? Terus kemudian kedua, apa yang perlu dilakukan kalau seandainya gejala alergi itu timbul? Biasanya dari dokter anak akan diberikan anti alergi. Nah, itu biasanya berdasarkan dari memang gejala alergi yang timbul dan mana yang cocok. Kadang-kadang kan ada ya obat alergi yang menimbulkan ngantuk banget. Nah, itu benar-benar tergantung dari tiap-tiap anak gitu. Gitu ya dok. Begitu, iya. Saya pernah dengar juga ya dok yang kalau misalnya anak alergi sesuatu bilangnya dia alergi udang lah gitu ya. Iya. Terus ada juga yang bilang gini, sesekali dikasih supaya dia kebal. Itu bener nggak sih dok? Jadi kalau saya dalam masa alergi itu ada yang namanya toleransi. Iya. Jadi kalau seandainya memang alerginya jenis yang alergi berat, memang biasanya tidak disarankan untuk nyoba-nyoba. Namun kalau seandainya alerginya ringan dan belum pasti, biasanya gitu boleh ada yang namanya uji. Jadi misalnya nggak yakin, ini beneran nggak sih udang yang mengakibatkan gejala alergi, biasanya dikonsulkan dulu ke dokter, nanti dari dokternya gitu yang akan guide gimana sih caranya untuk tahu gitu. Dan apa yang perlu dilakukan kalau seandainya memang timbul gejala alergi ya gitu. Tapi kalau seandainya untuk alergi berat tidak disarankan ya, karena itu bisa membahayakan jiwa. Gitu. Jadi sebenarnya buat sobat GPC kalau ada anaknya yang sudah mulai ada timbul gejala alergi, jangan coba-coba deh gitu ya dok ya. Lebih baik langsung datang ke dokter anak jadi tahu penanganan apa yang harus didapatkan gitu dok. Nah dok, kalau misalnya anak ini datang ya ke dokter udah dalam situasi atau gejala alergi yang berat tadi sesak napas. Nah di Omni sendiri itu dok penanganannya
seperti apa ya dok? Jadi biasanya kalau seandainya anak datang dengan gejala alergi berat ya, misalnya tidak bisa nafas, terus habis itu muntah-muntah berat karena makan zat tertentu Iya. atau kena kontak zat tertentu, itu biasanya langsung dilarikan ke IGD. Di IGD itu ada tim responsif yang akan melakukan semua penanganan yang diperlukan untuk menangani gejala alergi berat itu. Jadi biasanya pemberian oksigen langsung diinfus dan langsung diberikan anti alergi gitu. Ya. Jadi penanganannya udah sangat cepat sekali ya dok ya di sini ya. Iya. Jadi sobat GPC kalau misalnya sobat GPC punya anak juga dalam kondisi yang darurat, langsung segera bisa dilarikan ke rumah sakit Omni Mas. Karena sebenarnya kita tetangga ya dok ya, cuma 10 sampai 15 menit Iya. sobat GPC udah bisa langsung datang ke rumah sakit Omni Mas. Gitu. Jadi harus dilarikan ke rumah sakit terdekat Iya memang. betul ya dok ya. Iya. Oke baik. Nah dok, terakhir nih dok, sebenarnya masih belum pengen terakhir ya. Jadi ini terakhir tips untuk orang tua supaya anak ini tetap sehat ya dalam situasi pandemi, terutama dengan anak-anak yang memiliki gejala-gejala atau riwayat alergi itu gimana dok tips seperti itu? Jadi kalau misalnya untuk anak yang memiliki riwayat alergi ya, usahakan bahwa di dalam rumah pada saat memang belum bisa keluar, benar-benar ajarkan cara untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang penting. Kemudian kedua, karena masa pandemi ini kan memang di Indonesia mulai terkontrol, artinya aktivitas boleh mulai dilakukan di luar. Jadi biasanya anak-anak memang dibawa keluar gitu untuk bisa bermain, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan outdoor ya. Jadi memang usahakan memang kita perhatikan aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Usahakan memang ada outdoor activity ya. Jadi tidak berada di dalam ruangan. Jadi terus ketiga itu adalah ya kalau seandainya memang harus stay di rumah, usahakan memang sirkulasi udaranya bagus dan zat-zat seperti bahan-bahan alergen, misalnya debu-debuan yang ada di rumah atau binatang-binatang yang ada di rumah, binatang peliharaan itu agak terkontrol soalnya justru bahan-bahan seperti itulah yang akan menimbulkan gejala alergi pada anak. Begitu, kira-kira begitu. Terima kasih banyak Dokter Diana untuk tipsnya, sangat berguna banget bagi sobat GPC ya. Jadi jangan lupa sobat GPC untuk selalu menjaga kesehatan unitnya ya dengan sirkulasi udara yang baik ya dok ya. Ya, dan satu lagi vaksin yang tepat waktu. Iya. Vaksin, apalagi sekarang sudah mulai ada vaksin untuk anak yang 6 tahun ya dok ya. Jadi bisa sobat GPC kalau misalnya ada kesempatan untuk vaksin, silahkan ada vaksin dimanapun. Nah sobat GPC, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis ya. Sharingan kita ini saya yakin pasti banyak banget infonya yang berguna untuk sobat GPC semua. Terima kasih dokter sudah mampir ke channel YouTube kita. Sampai ketemu lagi sobat GPC di episode selanjutnya. Dadah. Bye.